Nah, di dalam produksi itu ada dua jenis industri, yang dua jenis industri dalam uh, dua industri besar, yaitu adalah industri proses continuous, yaitu suatu industri yang menghasilkan langsung produk, ya. Contohnya pupuk, gula, ya, kemudian plat besi, ya, kemudian kabel, ya. Nah, itu adalah proses continuous. Jadi dia prosesnya tidak berhenti atau tidak ada intermediate, ya. Jadi dia menghasilkan suatu produk, langsung menghasilkan suatu produk. Kemudian ada juga manufaktur yang menghasilkan membuat barang bagian-bagian terpisah, yang ini yang kita sebut dengan discrete part manufacturing, ya, di mana bagian satu pabrik itu bisa hanya menghasilkan bannya saja, mesinnya saja, kemudian karburatornya saja, kemudian kaca spionnya saja, dan sebagainya, ya. Jadi masing-masing bagian dari produk itu yang disebut dengan discrete part, ya. Kemudian kita masuk pada jenis-jenis discrete part. Kalau continuous itu tidak ada jenisnya, dia hanya satu jenis saja, ya, continuous production. Kalau discrete part ini ada jobbing shop production, kemudian batch production, mass production. Ya, jobbing shop production ini adalah suatu produksi yang tergantung dari pesanan, ya, yang jumlahnya sedikit. Kemudian batch production itu adalah produksi yang pesanan juga, tapi jumlahnya lebih banyak daripada jobbing shop. Mass production adalah produksi yang dalam bentuk besar, ya, dalam bentuk skala besar, ya. Nah, ini ciri-cirinya dari masing-masing discrete part tersebut. Untuk jobbing shop production itu volumenya rendah, kemudian jenis barang berbeda. Ya, jadi volumenya rendah, jenis barang berbeda, biasanya menggunakan peralatan yang multiguna. Kemudian tenaga kerjanya sangat ahli. Kemudian berdasarkan pesanan, ya. Contoh dari jobbing shop ini adalah misalkan penjahit, ya, tukang jahit. Nah, tukang jahit itu dia volume produksinya rendah, ya, hanya beberapa lembar pakaian, ya. Nah, jenis barangnya bisa berbeda, ada baju orang dewasa, baju anak-anak, baju wanita, dan sebagainya, ya. Nah, peralatannya hanya mesin jahit, tapi dia multiguna, bisa digunakan untuk menjahit baju anak-anak, baju dewasa, baju wanita, ya. Kemudian tenaga kerjanya ahli, ya, dia ahli bisa membuat berbagai jenis baju tadi, ya, dan biasanya berdasarkan pesanan, ya. Saya kira banyak sekali untuk jobbing shop production ini, baik dari yang tentang mesin, ya. Kalau dalam pendidikan jobbing shop itu apa? Private, ya, belajar privat, ya, belajar privat itu jobbing shop, ya. Kemudian jadi jobbing shop ini bisa untuk produk, bisa juga untuk jasa, ya. Nanti tentunya kalian bisa mahasiswa bisa mencari contoh-contoh jobbing shop yang lain untuk produk dan jasa. Kemudian batch production. Batch production ini ciri-cirinya adalah volume batch-nya kecil, jadi lebih banyak daripada jobbing shop, ya, tapi tidak terlalu besar. Kemudian jenis barangnya sedikit, jenisnya hanya satu atau dua saja, ya. Dan peralatannya multiguna berdasarkan pesanan, ya. Nah, batch production, ya. Misalkan tentang pembuatan suatu mesin tertentu, ya, mesin pemotong, katakanlah pemotong singkong, ya, mesin pemotong singkong untuk menjadikan keripik, ya. Nah, itu volume batch-nya kecil, jenis barangnya cuma satu, ya. Kemudian peralatannya multiguna, ya, atau misalkan pembuatan mesin lainnya, ya. Nah, yang jelas batch production itu adalah batch-nya kecil, jumlahnya kecil, kemudian berdasarkan pesanan. Mass production. Nah, mass production ini umumnya volumenya besar, ya. Jenis barangnya paling sedikit, ya, hanya satu jenis saja atau dua jenis saja, peralatannya khusus. Kemudian mesinnya tetap, ya, permintaan juga tetap, ya, permintaan setiap tahunnya tetap, mesinnya tetap, ya, tidak berubah-ubah. Nah, dalam jobbing shop ini mesinnya bisa berubah, ya. Kemudian batch production juga mesinnya juga bisa berubah-ubah. Nah, dalam batch production juga dituntut oleh tenaga kerja yang ahli. Nah, tetapi dalam mass production tidak ditentukan oleh tenaga kerja yang ahli, tapi sangat ditentukan oleh sistem produksi atau mesin yang
yang baik, ya, sistem produksi yang sudah tetap, ya. Nah, untuk mass production ini tentunya ada juga dalam bentuk barang atau jasa. Kalau jasa misalkan jasa transportasi darat, ya, jasa transportasi udara, jasa transportasi laut, itu adalah mass production untuk jasa. Untuk volume saya kira banyak sekali contoh-contoh untuk mass production, ya. Misalkan untuk pembuatan sabun, pembuatan sikat gigi, pembuatan baju, pembuatan sepatu, yaitu mass production, ya. Batch production ini umumnya untuk perusahaan-perusahaan usaha kecil dan menengah, ya, itu umumnya pada batch production, ya. Nah, job production umumnya untuk perusahaan-perusahaan yang mikro, ya, mikro itu adalah job production, ya. Nah, itulah jenis-jenis produksi ya untuk discrete part production, ya. Saya kira itu untuk perkuliahan kita hari ini, materi yang sudah saya sampaikan cukup sekian, dan mudah-mudahan bisa memberikan gambaran untuk perkuliahan kita selanjutnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi pada sesi berikutnya.